Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita akan membahas satu pokok tentang kanonisasi Perjanjian Baru. Namun sebelum kita mulai di dalam pembahasan tentang kanonisasi Perjanjian Baru, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang telah menyatakan dirimu melalui Tuhan Yesus Kristus dan juga melalui firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami memiliki firman-Mu yang menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan mempelajari proses bagaimana sampai di tangan kami firman-Mu itu. Kami mohon ya Tuhan supaya pelajaran ini membuat kami lebih teguh di dalam iman kami dan juga di dalam kasih kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kalau kita memegang Alkitab, tentu saja kalau kita berpikir Alkitab ini menjadi salah satu kitab yang terlaris di dunia. Kalau mereka katakan mungkin pada waktu akhir-akhir abad ke-19, mereka menghitung sampai sekarang bisa sampai 5 miliar yang sudah dicetak atau sudah disebarkan. Kalau kita berpikir ini Alkitab yang bukan hanya terlaris atau buku yang paling banyak dijual, tetapi juga banyak sekali diterjemahkan di dalam macam-macam berbagai bahasa. Nah, saudara-saudara, kita yang beriman bahwa ini adalah firman Tuhan, tentu saja kalau kita ditanyakan untuk mempertanggungjawabkan iman kita, kita harus mengetahui latar belakang bagaimana prosesnya sampai Alkitab ini atau buku ini yang kita anggap sebagai firman Tuhan, ini prosesnya sampai di tangan kita bagaimana. Nah, tidak cukup bahwa kita mengatakan kita terima saja dengan iman. Nah, memang benar bahwa kita harus menerima firman Tuhan itu dengan iman. Tetapi firman Tuhan itu kepercayaan dari kekristenan. Dasar kepercayaan daripada kekristenan itu didasari bukan hanya dari satu tradisi yang cerita tanpa fakta. Tetapi ada fakta-fakta yang kita bisa lihat di dalam sejarah untuk menyokong dan membuktikan keabsahan daripada Alkitab yang adalah kitab suci bagi orang Kristen. Nah, saudara-saudara, kalau kita menggunakan kata kanon, tentu saja sudah banyak bagi kita yang mungkin sudah melewati pendidikan teologi ya. Kata kanon itu sudah banyak sekali kita dengar. Maksudnya itu kanon adalah proses yang dilewati dari satu kitab atau satu buku yang dianggap itu adalah kitab yang suci, itu melewati satu proses. Nah, bagi orang Kristen, Alkitab itu melewati satu proses atau kitab-kitab ini melewati satu proses-proses sehingga sampai dia bisa dikatakan sesuatu Alkitab yang diilhami Allah. Nah, saudara-saudara, kalau Perjanjian Lama, memang kita tahu bahwa prosesnya mulai daripada penulisan dari penulis yang pertama yaitu Musa, dan pada penulis yang terakhir atau di dalam pada zaman Izra dan Nehemia sampai pada kitab, kalau kita melihat di dalam Alkitab kita Maliaki, sesudah itu kita melihat ada 400 waktu yang silang antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, itu yang kita juga sudah bicarakan tentang kitab-kitab yang ditulis pada waktu itu adalah kitab-kitab apokrifa. Nah, sekarang pada zaman Tuhan Yesus Kristus sampai pada zaman Rasul Paulus dan pada Rasul-Rasul 12 Rasul, ini adalah zaman kalau kita katakan dianggap sebagai zaman Perjanjian Baru. Kitab-kitab yang ditulis pada zaman Tuhan Yesus Kristus sampai pada Rasul-Rasul. Nah, ada beberapa istilah-istilah yang digunakan untuk di dalam mempelajari kanonisasi yang biasanya digunakan. Misalnya kata manuskrip. Manuskrip atau naskah ini adalah sebenarnya yang dimaksud di sini adalah
tulisan-tulisan atau buku yang sudah bisa saja menjadi buku yang ditulis sebelum mesin cetak digunakan atau tercipta pada tahun 1439. Nah, sesudah itu dia, memang sebelumnya itu dia semua itu dianggap sebagai naskah-naskah atau manuskrip. Nah, ada yang disebutkan scroll. Kalau scroll itu atau gulungan. Gulungan itu adalah bentuk tulisan yang lebih tua, di mana tulisan-tulisan itu dengan dua kayu, ujung-ujung dua kayu itu dia dengan gulungan itu, tulisan itu ditutup dengan menjadi satu gulungan. Nah, gulungan itu yang disebutkan scroll. Nah, itu yang lebih tua. Ada juga yang disebutkan kodeks. Kalau kodeks itu sebenarnya hampir sama dengan buku yang kita pegang sekarang. Tetapi dia dijilid dengan sederhana saja. Diikat di sebelah di sini, kemudian dibuka, sama juga dengan membuka Alkitab yang kita miliki sekarang. Nah, ini yang lebih, kita katakan, ini yang lebih baru. Tetapi yang lebih tua sebelum Tuhan Yesus Kristus, kebanyakan mereka itu menggunakan scroll atau gulungan. Nah, saudara-saudara, ada kata juga yang bisa digunakan adalah monolegomena. Kalau monolegomena artinya kitab-kitab yang diterima tanpa perdebatan atau tanpa keraguan-keraguan. Nah, ada beberapa kitab-kitab dalam Perjanjian Baru yang disebutkan itu dia sebagai antilegomena. Kalau antilegomena berarti itu diperdebatkan. Kitab-kitab yang tidak pernah diperdebatkan tentang keabsahannya adalah misalnya keempat Injil atau surat-surat Paulus, itu semuanya memang diterima langsung tanpa ada perdebatan. Nah, misalnya kitab-kitab yang semacam Wahyu itu juga diperdebatkan menjadi termasuk di dalam antilegomena. Ada juga kitab-kitab yang disebutkan misalnya kalau kitab 2 Petrus, juga 2 Yohanes dan 3 Yohanes dan Ibrani. Dan sekali lagi itu Yakobus. Nah, ada alasan-alasan tertentu mengapa sampai itu diperdebatkan. Misalnya kita ambil saja salah satu contoh yang kalau sekarang kita berpikir mengapa harus diperdebatkan, mengapa dia termasuk di dalam disebutkan antilegomena. Antilegomena itu berarti yang diperdebatkan sekali lagi. Misalnya kitab Yakobus. Karena kitab Yakobus itu dia kalau diperbandingkan dengan surat daripada Rasul Paulus, misalnya kitab Roma, itu jelas, dan kitab-kitab lainnya menjelaskan bahwa kita ini dibenarkan oleh iman tanpa perbuatan. Tetapi seakan-akan kalau kita melihat kitab daripada Yakobus itu mengajarkan sebaliknya, sehingga agak lama sampai Martin Luther atau Dr. Martin Luther itu dia agak lama dia menerima bahwa kitab Yakobus itu termasuk daripada kitab-kitab ilahi. Walaupun pada akhirnya mereka mengerti bahwa yang dimaksud daripada Yakobus bukanlah bahwa orang itu selamat karena perbuatan. Dia di dalam hal perbuatan itu menjadi wujud daripada imannya. Nah, saudara-saudara, misalnya ada juga yang disebutkan apokripa. Nah, apokripa atau juga Perjanjian Lama ada apokripa, Perjanjian Baru juga ada kitab-kitab yang disebutkan apokripa. Atau kadang-kadang mereka sebutkan itu gnostics. Nah, kitab-kitab itu juga yang disebutkan deuterokanonika atau mengalami satu kalau apokripa itu berarti apokripa yang tersembunyi, yang disebutkan juga deuterokanonika atau dimasukkan di dalam kanonisasi yang kedua, sebutkan kanonisasi yang kedua. Ada juga yang disebutkan yang pseudografika. Kalau pseudografika adalah tulisan-tulisan yang tersebar pada waktu itu yang menggunakan misalnya nama-nama palsu. Misalnya nama Barnabas atau Petrus atau misalnya Thomas, yang seakan-akan supaya lebih gampang diterima karena mereka adalah rasul. Nah, tetapi pada kenyataannya bisa diragukan bahwa itu adalah tulisan-tulisan daripada rasul-rasul tersebut. Nah, sehingga saudara-saudara mereka digulungkan sebagai kitab-kitab pseudografika.
Nah, kalau di dalam kitab-kitab pseudografika ada beberapa yang saya hanya ingin sebutkan ini supaya kita lebih membiasakan telinga kita mendengar bahwa ada kitab-kitab selain daripada 27 kitab di dalam Perjanjian Baru. Misalnya kitab surat dari Barnabas, yang menurut mereka ini dia kebanyakan berpikir bahwa ditulis pada tahun 95, antara 95 dan sampai 130. Surat dari Clement yang kedua, yang pertama adalah Korintus, dan juga Smyrna, surat para Smyrna, Gembala Hermas atau The Shepherd of Hermas, dan Injil Yudas, dan ini ada juga yang disebutkan ini Injil Thomas, Kisah para Rasul yang ditulis oleh Filipi atau Filipus, dan juga Apokalips dari Petrus, atau Injil Kelahiran Maria, Injil Nikodemus, Injil Bayi Juru Selamat, Sejarah Yusuf dan tukang kayu, Kisah para Rasul Paulus, termasuk dari yang sebenarnya ini berbeda dengan tulisan daripada Kisah para Rasul yang adalah tulisan daripada Lukas, dan 7 surat dari Ignatius, surat Polikarpus ke Filipi. Nah, inilah yang saya sebutkan ini supaya kalau seandainya kita mendengarkan, oh berarti itulah yang termasuk di dalam kitab-kitab yang disebutkan kitab-kitab pseudografika. Adapun kriteria untuk kanon Perjanjian Baru, dan kriteria ini bukan berarti pada waktu mereka mulai, misalnya mereka gereja-gereja atau pimpinan-pimpinan gereja itu membuat satu persetujuan bahwa oke, inilah kriteria untuk kita menerima bahwa ini adalah kitab yang diilhamkan oleh Allah, bukan. Yang dimaksudnya di sini para ahli Alkitab atau ahli sejarah, mereka menemukan bahwa ada satu kriteria yang secara tidak langsung yang digunakan oleh gereja-gereja waktu itu sebagai konsep bagaimana mereka itu menganggap satu kitab itu sebagai kitab yang diilhamkan oleh Allah. Oke, yang pertama, salah satu syarat untuk diterima bahwa kitab itu adalah kitab ilahi, yaitu harus ditulis dari penulisnya harus seorang rasul atau yang disebutkan apostolik. Ini dikaitkan berdasarkan dengan para khutbah pengajaran para rasul pada generasi pertama, pada abad pertama. Dalam dirinya sendiri menempatkan kerangka waktu dalam kerangka waktu itu pada zaman Tuhan Yesus Kristus, mulai pada waktu Tuhan Yesus Kristus melayani sampai pada waktu datangnya Ruhul Kudus. Inilah yang misalnya mengapa ini menjadi satu alasan yang sangat penting. Karena alasan ini yang penting, karena ini atau mereka lah, atau rasul-rasul lah yang menjadi saksi mata apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia ada di dalam dunia. Karena keempat Injil itu dia menceritakan tentang kepribadian daripada Tuhan Yesus Kristus, sekaligus juga tentang pelayanan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya pada waktu mereka memilih siapa yang menggantikan Yudas pada waktu Yudas mati. Nah, ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 20 sampai 22. Dia berkata, Petrus berdiri di tengah-tengah mereka yang berkata demikian. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Nah, Petrus sebagian ini dia mengutip apa yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmur. Sekarang kalau kita melihat di sini,
ada satu aturan atau ada satu persyaratan yang perlu diterapkan pada waktu mereka mencari pengganti daripada Yudas, yaitu kemudian walaupun yang terpilih adalah Matias. Menurut mereka itu dia harus sudah ada pada waktu dia mengikuti pada waktu Tuhan Yesus Kristus pembaptisan daripada Yohanes, berarti pada waktu Tuhan Yesus Kristus mulai pelayanannya sampai pada waktu dia naik ke surga. Oke, sampai waktu dia naik ke surga. Menjadi saksi, mereka adalah saksi mata apa yang dilakukan. Itulah sebabnya kalau kita melihat mengapa sampai itu penting, harus ditulis, kitab-kitab itu harus ditulis dalam abad pertama. Karena mereka dianggap adalah saksi-saksi mata. Kedua, dia harus ada penerimaan universal atau yang disebutkan Katolik. Dalam artinya secara universal, arti daripada Katolik adalah universal. Diakui oleh semua komunitas Kristen utama di dunia kuno sampai pada abad keempat. Surat-surat atau buku beredar di kalangan komunitas Kristen selama beberapa tahun, hampir 100 tahun. Malah ada yang beredar itu paling lebih daripada 100 tahun. Itu beredar. Nah, mengapa kalau kita melihat apakah memang surat-surat dari penulis dari Perjanjian Baru, tulisan mereka itu apakah dibaca atau disuruh supaya diedarkan kepada jemaat-jemaat? Coba pikirkan ini salah satu contoh saja di dalam Kolose pasal 4 ayat 16. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibicarakan juga di jemaat Laodikia. Oke, dibacakan, maksud saya dibacakan juga di jemaat Laodikia. Dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepada kamu. Artinya di sini bahwa ada surat-surat yang ada di dalam satu jemaat di Laodikia, itu juga harus mereka juga minta supaya dikirim kepada mereka. Dan memang orang-orang berpikir bahwa surat yang ada di Laodikia itu adalah surat ke Efesus atau kitab Efesus. Nah, dan ini surat yang dikirim ke Kolose itu juga harus dikirim ke jemaat di Laodikia dan selanjutnya. Nah, kalau kita melihat kerajaan pada waktu itu, kekaisaran waktu itu sebenarnya kekristenan itu sampai di Roma, sampai di Asia Kecil, sampai di Yerusalem, bagian Yerusalem itu beredar. Dia beredar terus, kitab ini beredar dalam waktu ini yang kita katakan tadi bahwa dia harus beredar dari abad pertama sampai pada akhir daripada paling kurang itu dia 170 tahun. Kemudian nanti kita lihat mengapa sampai 170 tahun. Berarti 100 tahun lebih mereka beredar itu dia. Malah yang kitab-kitab lain itu beredar sampai pada waktu misalnya 300-an pada abad keempat. Mula-mula sampai akhir daripada abad keempat itu beredar. Baru kita melihat bahwa akhirnya memang kita melihat di situ tertinggal kitab-kitab yang dianggap itu adalah kitab-kitab yang ilahi. Yang ketiga adalah ortodoksinya. Arti ortodoksi berarti ajaran yang selaras dengan atau saling menunjang ajaran-ajaran daripada kitab-kitab yang sudah diterima secara monologomena. Kitab-kitab yang memang secara tanpa diperdebatkan itu mereka sudah anggap bahwa kitab-kitab ini yang adalah kitab yang sah, yang adalah kitab yang diilhami dari Allah, langsung dari tulisan-tulisan daripada Rasul-Rasul, misalnya keempat Injil, atau tulisan-tulisan daripada Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara, ini memang misalnya kesaksian daripada Rasul Paulus. Walaupun Rasul Paulus itu tidak termasuk dari ke-12 Rasul, tetapi Rasul Paulus itu menerima firman Tuhan, wahyu itu langsung dari Tuhan. Itu berarti dari pembelaan daripada Rasul Paulus, apa yang dia katakan kepada misalnya salah satu beberapa ayat yang kita akan bacakan. Misalnya dalam Galatia pasal
pasal 1 ayat 11 sampai ayat 12. Dia berkata begini, "Sebab aku menegaskan kepada kamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerima dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus." Dalam Galatia pasal 1 ayat 12. Dia bilang Injil yang kuterima itu dia bukan dari manusia. Dan sekali lagi pembelaannya dia menjelaskan. Misalnya dalam selanjutnya mulai dari ayat 15 sampai ayat 20. Tetapi waktu ia yang telah, berarti Tuhan Yesus Kristus yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya ke dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Berarti termasuk ke-12 rasul. Oke, langsung ini dia, menurut dia, ini pertimbangan, dia tidak meminta pertimbangan dari manusia. Juga aku tidak pernah pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah, kutegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar dan aku tidak berdusta. Wah. Ini pernyataan daripada Rasul Paulus. Walaupun dia dipilih sesudah ke-12 rasul, dia bukanlah pengganti daripada Yudas, karena kita tahu yang menggantikan Yudas adalah Matias. Nah, kalau kita melihat seperti apa yang dikatakan oleh Petrus dalam Kisah Para Rasul, bahwa seorang rasul itu kalau dia menjadi rasul, dia harus ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus pada waktu pembaptisan Yohanes sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Nah, maksudnya di sini adalah harus saksi mata. Tetapi Rasul Paulus itu menjadi saksi mata karena dia memang Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit di antara orang mati. Dia menyatakan dirinya kepada Rasul Paulus. Itulah sebabnya dengan tegas dia berkata begini. Masih di dalam Galatia pasal 1 ayat 8 sampai 9. Seperti yang telah ku katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima daripada terdahulu atau daripadaku, dia berkata, kutuklah mereka. Wah. Ini 2 kali dia ulang. Kutuklah mereka. Kalau ada orang yang memberitakan Injil selain daripada Injil yang mereka sudah katakan, dia berkata, kutuklah dia. Begitu tegas. Sangat tegas dan sangat keras Rasul Paulus itu menegaskan pentingnya ajaran-ajaran itu yang berasal daripada mereka yang adalah saksi mata daripada Tuhan Yesus Kristus, yang telah mendengar langsung ajaran-ajaran atau menerima langsung wahyu dari Tuhan Yesus. Nah, tentang yang keempat, tentu saja mungkin tidak terlalu banyak kali pada sejarawan hanya mereka mencatat 3. Yaitu yang pertama harus apostolik atau penulisnya adalah rasul. Yang kedua harus katolik, berarti diterima oleh kalangan Kristen di seluruh waktu itu, di seluruh daerah di mana ada kekristenan, komunitas-komunitas Kristen. Dan yang ketiga ada ortodoksi, berarti ajarannya yang sejajar dengan apa yang sudah diterima. Misalnya seperti yang tidak pernah dipertanyakan itu keempat Injil, surat-surat Paulus. Berarti yang lain ini, kalau dia ada satu kitab yang beredar juga sama-sama dengan mereka, itu harus dilihat apakah dia selaras dengan ajaran daripada kitab-kitab yang sudah diterima. Sekarang yang keempat adalah yang disebutkan ini dia digunakan di dalam liturgi.
pada waktu mereka berkumpul, mereka menyembah, ini mereka menggunakan itu kitab-kitab, mereka membacakan kitab, selain daripada mereka mengajarkan atau menggunakan kitab itu sebagai ajaran. Misalnya dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 27. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 27. Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara-saudara. Ini dibacakan, dia bilang, harus dibacakan. Itu kitab-kitab itu digunakan baik di dalam pengajaran pada waktu mereka ada membuat kebaktian, dan juga di dalam upacara-upacara mereka menggunakan kitab-kitab itu sebagai bahan bacaan di dalam liturgi mereka. Bahasa-bahasa yang digunakan selama kanonisasi Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani, Koine, dan juga bahasa Latin, dan tentu saja sementara berjalan juga bahasa Ibrani. Namun di dalam tulisan yang ada dari kitab-kitab Perjanjian Baru itu sebenarnya semuanya itu ditulis di dalam bahasa Yunani Koine. Nah, memang ada beberapa orang yang berpikir bahwa bisa saja Matius itu ditulis dalam bahasa Ibrani karena penulisnya memang dia konservatif, orang Yahudi yang konservatif, si Matius. Nah, saudara-saudara, kalau kita berpikir mengapa sampai ditulis Alkitab itu ditulis dalam bahasa Yunani? Karena pada tahun 335 atau 32 itu dia sebenarnya yang menguasai mulai waktu itu adalah Iskandar Agung yang dari kerajaan Yunani sesudah mereka mengalahkan kerajaan Persia. Nah, kerajaan Persia sebelumnya sebenarnya yang menguasai adalah Babylon, tetapi juga mereka dikalahkan oleh Medo Persia, dan Media itu dikalahkan oleh Persia. Akhirnya yang menguasai sesudah itu adalah Persia. Nah, saudara-saudara, kalau kita berpikir dari zaman Iskandar Agung pada abad keempat sebelum Masehi, kita melihat bahwa pengaruh dari Yunani itu kuat, sehingga bahasa mereka itu dipakai karena tentara-tentara yang tersebar kemana-mana, mereka menggunakan bahasa Yunani, tetapi bahasa Yunani Koine. Kalau bahasa Yunani Koine artinya adalah bahasa Yunani yang digunakan secara umum. Bisa saja digunakan, itulah bahasa Yunani yang digunakan di pasar atau di dalam perdagangan. Bahasa Latin, sesudah itu kita melihat bahwa banyak juga naskah-naskah yang ditulis dalam bahasa Latin dan bahasa-bahasa lain. Tetapi bahasa Latin pada zaman-zaman kanonisasi Perjanjian Baru itu ada peranan yang sangat penting, karena sesudah Romawi, Kekaisaran Romawi mengambil alih, mereka mengalahkan Yunani pada tahun 67, mereka mengambil alih dan mulai lagi dipakai bahasa Latin, tetapi bahasa Latin yang kita sebutkan Vulgata. Vulgata itu artinya sama juga dengan Yunani, artinya adalah satu bahasa Latin yang umum yang dipakai oleh secara kalangan masyarakat ke bawah. Nah, sehingga disebutkan dia Vulgata, Latin Vulgata, dan juga bahasa Syriak yang digunakan, dan bahasa Koptik dari orang-orang Mesir. Nah, itulah sebabnya pada waktu Tuhan Yesus Kristus disalibkan, ada sebenarnya yang disebutkan dalam Alkitab itu ada 3 bahasa, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan juga bahasa Latin. Tetapi mereka katakan itu ada juga orang berpikir bahwa itu bisa jadi 4 bahasa Aram, karena bahasa Aram itu juga agak umum dipakai pada zaman daripada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, sampai Perjanjian Baru itu diterjemahkan pada tahun abad kedua sebelum Masehi, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, bahasa Yunani, yang versinya sampai sekarang yang dikenal Septuagint. Itu mula-mula diterjemahkan di Alexandria. Nah, saudara-saudara, kalau kita berpikir Alkitab itu misalnya pada abad keempat
akhir-akhir daripada abad keempat 387, Jerome menyelesaikan sebenarnya terjemahannya Alkitab itu ke dalam bahasa Latin Vulgata. Nah, sehingga disitulah kita bisa melihat berarti sebelum 300-an itu 387 berarti sudah ada satu kanonisasi yang dikenal antara kalangan orang-orang Kristen. Nah, saudara-saudara, ada satu, kalau seandainya kita mencari apakah ada bukti-bukti di dalam Alkitab yang kita bisa temukan bahwa pada waktu itu sudah ada kitab yang diakui sebagai kitab yang ilahi, yang diakui sebagai setara dengan Alkitab yang ada di dalam Perjanjian Lama. Nah, yang pertama ini yang saya ingin sebutkan adalah yang terdapat di dalam tulisannya Petrus. Petrus di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai ayat 16. Di mana dia berkata, "Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua surat-suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain." Nah, perhatikan kata di sini di dalam bahasa Indonesia, tulisan-tulisan lain. Kalau dalam bahasa Inggris itu sebenarnya kata itu adalah other scriptures. Nah, kalau scriptures itu mengacu kepada tulisan-tulisan, misalnya tulisan-tulisan pada Perjanjian Lama. Nah, perhatikan di sini bahwa Petrus sudah menganggap bahwa tulisan dari Paulus itu setara dengan tulisan atau kitab-kitab Perjanjian Lama yang dianggap adalah kitab suci pada waktu itu. Sehingga kalau kita melihat bahwa berarti pada zaman mereka itu tulisan-tulisan daripada Paulus sudah diakui sebagai tulisan-tulisan ilahi yang diilhamkan oleh Allah. Karena Petrus sendiri itu mengakuinya. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat misalnya juga dalam kutipan Paulus. Nah, memang agak sulit dimengerti kalau kita hanya membaca ini sepintas lalu saja. Di mana Paulus itu mengutip tentang, dia menyebutkan tentang apa yang dikatakan dalam kitab suci. Misalnya apa yang terdapat di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 18 yang berkata begini, "Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang menggirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya." Nah, ini dia mengatakan bahwa seperti apa yang dikatakan dalam kitab suci. Tetapi kalau kita selidiki, tidak pernah ada di dalam Perjanjian Lama yang berkata demikian. Namun kita temukan itu di dalam Lukas pasal 10 ayat 7. Misalnya dia berkata, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Nah, kita mengetahui bahwa Lukas menulis ini sesudah Paulus itu dia bersama-sama dengan Paulus. Lukas menulis ini dia. Tetapi ini adalah tulisan yang kalau kita lihat tulisan pada waktu sebelum mati Rasul Paulus. Paulus itu masih di dalam, berarti Paulus pada waktu dia menulis di dalam penjara. Ya, kepada Timotius, kitab Timotius, dia menulis itu dalam penjara. Berarti dia mengutip itu tulisan daripada Lukas dan dia sudah menganggap itu sebagai kitab suci. Tulisan-tulisan, atau dia berkata menurut kitab suci. Tetapi dia mengutip apa yang ditulis oleh Lukas. Nah, saudara-saudara, Paulus juga di dalam misalnya dalam Roma pasal 16 ayat 26. Di mana Paulus itu dengan merujuk pada tulisan-tulisan nubuatan atau kitab-kitab suci
yang membuka rahasia yang telah disembunyikan dari generasi ke generasi dalam Roma pasal 16 ayat 16. Nah, saudara-saudara, perhatikan juga apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, di mana dia berkata segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Dia berkata segala tulisan atau kitab suci yang diilhami Allah. Nah, maksudnya berarti dia sudah membedakan di sini tulisan-tulisan, ada tulisan-tulisan yang sudah diilhamkan oleh Allah. Lebih mengacu kepada, berarti lebih mengacu kepada apa yang sudah tertulis, yang diakui oleh rasul-rasul pada zaman itu, pada waktu Rasul Paulus sudah berada dalam penjara. Nah, sekarang kita masuk di dalam bukti yang kita temukan, bukti eksternal atau bukti luar. Misalnya kutipan-kutipan daripada bapak-bapak gereja. Nah, saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa banyak sekali kutipan-kutipan dari bapak-bapak gereja. Tetapi kita hanya mengutip beberapa saja di antara mereka. Misalnya Justin Martyr, dalam pembelaannya pertama pada tahun 155 Masehi. Dengan penjelasannya kadang-kadang ini memang merujuk sumber tulisan yang terdiri dari narasi kehidupan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kutipan-kutipan tentang apa yang dikatakan atau dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam bahasa Yunani. Dan itu dia sebutkan sebagai Euangelion atau Injil, kitab-kitab Injil. Nah, kata Justin, dia berkata bahwa setiap hari Minggu di gereja di Roma, ini dalam tulisannya, dan memuar pada rasul-rasul tulisan para nabi sedang dibaca selama itu diizinkan. Berarti itu sudah dia menyebutkan bahwa itu adalah Injil-Injil atau keempat Injil itu yang dia sebutkan, yang keempat Injil. Dan sebutan memuar para rasul muncul 2 kali dalam pembelaannya yang pertama, yang ditulis oleh Justin. Dan ke-13 kali dalam dialognya. Kebanyakan dalam penafsiran tentang Mazmur 22. Sedangkan istilah Injil hanya digunakan 3 kali, sekali dalam apologetikanya, dalam apologetika pertama, dan 2 kali dalam dialognya. Satu bagian dari tulisan daripada Justin ini, dia mengungkapkan istilah kembali lagi memuar pada rasul-rasul dan Injil. Berarti yang diartikan oleh Justin di sini, ini berarti yang keempat Injil. Dia mengutip banyak sekali, mengutip dari keempat Injil. Ini pada tahun, kalau kita melihat, ini pada tahun 155 Masehi sampai pada 160 Masehi. Dia sudah mengutip kitab-kitab yang adalah mencatat tentang kehidupan dan ajaran-ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus yang disebutkan kitab-kitab Injil. Nah, saudara-saudara, ini juga kita melihat bahwa Justin ini dia juga menjawab dari apa yang ajaran daripada Marcion. Tentu saja Marcion yang hidup dan dia menuliskan pada tahun 140 Masehi. Walaupun Marcion ini dari Sinope, dia adalah seorang yang dianggap bidat karena dia tidak mengakui perjanjian lama. Dan sampai dia berpikir bahwa Allah dari perjanjian lama itu dia rasis karena dia terlalu mementingkan saja satu kelompok orang, yaitu orang-orang Yahudi, yang seakan-akan semua tidak penting, hanya semuanya itu pada orang Yahudi saja. Dia berbicara tentang kepada orang-orang Yahudi, berkatnya, pimpinannya, bagaimana Tuhan itu mengasihi bangsa Israel. Sehingga Marcion ini menolak perjanjian lama. Dan begitu pula sampai pada waktu dia melihat kitab dari Lukas dan tulisan-tulisan daripada Rasul Paulus, segala kutipan dari perjanjian lama itu dia mengeluarkan. Nah, di dalam catatannya pada tahun 140, coba perhatikan, sebagian dari Lukas yang juga ini disebutkan Injil Marcion, tetapi ini sebenarnya adalah sesuatu kitab yang diubah oleh Marcion dari kitab Lukas. Nah, dan juga Galatia, dia menerima kitab Galatia. Dia menerima 1 Korintus dan 2 Korintus, Roma, Tesalonika, 2 Tesalonika, Efesus, Kolose, Filemon, dan Filipi. Ya, ini yang diterima oleh Marcion.
Nah, kalau kita melihat, Marcion memang dia berpikir bahwa yang tulisan-tulisan yang sebenarnya hanya dialamatkan kepada orang-orang Kristen, dia menganggap itu hanya tulisan-tulisan dari Rasul Paulus. Dia menerima itu sebagai tulisan pada gereja pada zaman sekarang. Sayangnya karena dia punya ajaran-ajaran, pandangan-pandangan tentang Tuhan Yesus yang agak berbeda dan salah, sehingga itu dia dikucilkan dari gereja-gereja mula-mula. Nah, sekarang kita melihat dari kanun Muratorian. Nah, fragmen dari Muraturi ini yang dikenal kanun Muraturi adalah salinan daftar tertua dari sebagian besar buku Perjanjian Baru. Yang mungkin diketahui fragmen ini terdiri dari 85 baris saja. Nah, ini dia menemukan dan ini dijilid dalam kodeks. Dalam kodeks dan pada abad ke-7 atau abad ke-8. Dia menemukan ini dari perpustakaan Columbanus. Di Columbanus di biara Bobbio. Dan itu berisi fitur yang menunjukkan itu adalah terjemahan dari asli Yunani yang ditulis pada tahun 170 Masehi. Coba perhatikan. Ini adalah salinan daripada tulisan yang adalah 170 Masehi. Nah, ini yang kita bisa lihat bahwa, atau yang paling lambat pada abad ke-4 menurut mereka, tapi lebih banyak orang yang percaya itu 170 tahun Masehi. Nah, fragmen ini terdiri dari semua daftar bagian daripada sebenarnya dari Perjanjian Baru yang 27 itu, yang terdapat di dalam catatan dari yang ditemukan oleh pastor yang namanya Ludovico Antonio Muraturi, sehingga disebutkan kanon Muraturi karena yang menemukannya itu adalah pastor Ludovico Antonio Muraturi. Dan di situ sekali lagi terdapat di situ 27 kitab yang sudah ada di dalam daftar kitab di dalam daftar itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, berarti di dalam zaman ini, kalau kita melihat, bisa saja ini ditulis untuk menjawab dan sekaligus pembelaan terhadap apa yang ditulis daripada Marcion. Karena Marcion itu menolak banyak, ada beberapa kitab yang ditolak, khususnya keempat Injil itu dia, dan sebagian daripada tulisan daripada Rasul Paulus dia menolak itu dia. Dan bisa saja ini adalah tulisan daripada seseorang untuk pembelaan terhadap kanun daripada Marcion, untuk menetapkan disitulah 27 kitab di dalam Perjanjian Baru. Nah, coba perhatikan ini dia. Ini pada tahun 170. Yang pertama tadi saya katakan, yang mencatat kitab-kitab, sebagian daripada kitab-kitab Perjanjian Baru adalah Marcion. Tapi Marcion ini hanya mencatat yang sebagian daripada Lukas dan sebagian besar daripada kitab-kitab Paulus. Tetapi keempat Injil dan juga pada surat-surat umum dia menghilangkan itu, karena memang dari pemikirannya dia tidak bisa menerima bahwa Allah itu hanya memperhatikan bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, misalnya Anastasius. Anastasius itu pada tahun 367. Uskup dari Alexandria. Dia juga memberikan daftar buku-buku yang akan menjadi kanun Perjanjian Baru. 27 buku dia sudah sebutkan pada tahun 367. Yang malah disinilah dia menggunakan sampai kata dikanonisasi. Dia berkata bahwa itu 27 kitab itu yang dikanonisasi. Sehubungan dengan mereka, Dewan Pertama yang menerima kanun Perjanjian Baru saat ini mungkin adalah dari Sinode Hippo pada tahun 393 Masehi. Bukti yang lain ialah kutipan-kutipan yang begitu banyak dari bapak-bapak gereja. Seorang ahli Alkitab atau ahli manuskrip yang ada sekarang yang bernama Profesor Dr. Daniel Wallace, dia mengatakan bahwa seandainya semua kitab-kitab
atau semua Alkitab yang ada sekarang, misalnya dia hilang semua, yang ada sekarang misalnya dia hilang sama sekali, hilang, itu masih bisa dia berkata bahwa dengan kutipan-kutipan saja daripada bapak-bapak gereja bisa dikembalikan, ditulis kembali perjanjian baru. Karena bapak-bapak gereja dahulu, jika mereka mengutip, mereka itu bukan hanya mengutip satu ayat, tetapi panjang-panjang kutipan-kutipan mereka itu. Itu di dalam bahasa Yunani, begitu pula dalam bahasa Latin. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat sekarang, misalnya Dr. Daniel Wallace di dalam yayasan mereka yang adalah yayasan yang dia dirikan, yang namanya adalah Central Study of the New Testament Manuscripts. Dia sebagai pendiri, dan juga dia sekarang memiliki sebenarnya koleksi dari naskah-naskah yang ada di seluruh dunia. Dia yang paling banyak, memiliki yang paling banyak koleksi. Nah, itu koleksinya dia membuat dengan mengambil digital, foto digital. Sehingga setiap naskah yang mereka temukan, mereka tidak perlu membawa di yayasan atau di tempat mereka. Mereka hanya meminta izin untuk mengambil fotonya yang sangat jelas, dengan foto yang bagus, sehingga mereka itu memiliki koleksi yang paling banyak di dunia sekarang. Nah, menurut Daniel Wallace, dia berkata bahwa naskah yang ada di dalam bahasa Yunani saja, sekarang dia sudah memiliki sekitar 538 kembali lagi 5.838 naskah. Itu hanya di dalam bahasa Yunani saja. Bahasa Latin, dia berkata mereka kurang lebih 10.000 naskah yang mereka miliki. Ini dalam bahasa Latin. Dan dalam bahasa-bahasa lain, sampai pada 2 tahun yang lalu, dia berkata ada sekitar 9.300 naskah yang mereka miliki. Nah, kalau ditanyakan, mereka ada orang yang menanyakan, kami juga pernah mengambil kuliah bersama-sama dengan Dr. Daniel Wallace. Dia menjawab, dia berkata, kalau sekarang masih ada sekitar 2,6 juta naskah yang belum sampai dibuat katalognya. Nah, saudara-saudara, menurut dia masih ada sekitar 1.000 naskah yang belum lagi ditemukan, yang harus dicari. Karena memang kebanyakan naskah-naskah itu ada negara-negara yang mereka sembunyikan itu naskah dan tidak pernah diterbitkan fotonya, isinya, tetapi mereka itu pelihara di dalam satu museum. Nah, dia pernah menceritakan tentang satu naskah yang mereka temukan di Albania. Nah, naskah itu yang berwarna ungu menurut dia. Nah, di situ mereka menemukan ada 17 naskah yang mereka temukan. Padahal sebenarnya dulu mereka mengatakan mereka memiliki 45 naskah. Tetapi yang sisa sekarang mereka temukan hanya 17. Tetapi di antara mereka adalah naskah itu yang warnanya ungu. Nah, menurut dia itu ditulis pada abad ke-6, tahun 500-an. Nah, pada waktu mereka membaca itu, ada satu hal yang sangat menarik menurut dia. Dia bilang, itu naskah yang berwarna ungu, tulisannya ditulis dengan tinta perak. Kecuali 4 kata yang ditulis, yaitu kata Tuhan, Allah, Yesus, dengan Kristus. Kembali lagi, Allah, Tuhan, Yesus, Kristus. Keempat kata ini ditulis dengan tinta emas, yang sebenarnya memberikan kesan dan pengajaran bahwa ini mereka percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah. Ini pada abad ke-6 dari naskah yang mereka temukan, naskah ungu. Nah, saudara-saudara tentu saja dia mempunyai cerita yang bagus sekali. Kalau seandainya saudara-saudara bisa menonton di dalam YouTube,
ajarannya itu atau ceramah-ceramah yang dilakukan oleh Dr. Daniel Wallace. Dan saya menganjurkan kalau seandainya saudara-saudara punya waktu, bisa mengerti bahasa Inggris, silakan menontonnya. Dan dia pernah katakan bahwa kalau seandainya naskah-naskah yang ada sekarang, itu kalau seandainya dia disusun satu dengan lain di atas, dia bilang ketinggiannya bisa mencapai 2 kilometer lebih ke atas. Begitu banyak naskah yang ada sekarang, naskah Perjanjian Baru. Tidak ada dokumen dan tidak ada satu Alkitab atau tidak ada satu sejarah, tidak ada satu buku yang memiliki begitu banyak naskah-naskah yang ada untuk menunjang kebenaran daripada pada Alkitab ini. Tidak ada setaranya. Tidak ada setaranya. Hanya Alkitab yang memiliki begitu banyak naskah. Nah, naskah yang paling tua, walaupun dia sangat kecil, dari bagian daripada Injil Yohanes itu dia. Mereka itu pada waktu mereka meneliti, mereka mengatakan bahwa sebagian itu dia, sebagian daripada kitab Yohanes, bisa dikatakan bahwa itu ditulis pada akhir-akhir abad pertama. Dan paling lambat itu dia pada tahun 150. Oke? Nah, mereka temukan itu dia. Berarti memang kalau kita lihat, bayangkan ada naskah yang masih bisa dianggap dia pada abad pertama. Nah, ini adalah naskah yang tentu saja adalah salinan daripada yang asli. Nah, kita memiliki naskah, banyak naskah yang pada abad ketiga, abad kedua, sampai abad pada waktu akhirnya pada abad ke-15, masih ada banyak naskah-naskah yang ada sekarang yang kita katakan ditemukan. Dan tidak ada, sekali lagi, tidak ada dokumen dan tidak ada satu buku yang memiliki begitu banyak naskah untuk menunjang kebenaran dan sejarahnya. Hanya Alkitab saja. Sekali lagi, itu menunjukkan bahwa kita memiliki satu kitab yang sungguh-sungguh ajaib. Dan sungguh-sungguh, kalau kita mencari keabsahannya, sungguh-sungguh kuat keabsahannya. Tidak bisa diragukan. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur. Karena kita bukan hanya menerima Alkitab itu dengan iman. Bukan dengan mata yang tertutup dan kita luncat pada satu titik dan berkata, hanya menerima kitab ini dengan iman saja. Bukan. Kita memiliki Alkitab yang ditunjang dengan fakta-fakta sejarah. Dan sampai sekarang, itulah yang saya katakan, memiliki naskah-naskah untuk menunjang sejarah daripada gereja, sejarah daripada Alkitab ini yang tidak ada setaranya. Puji Tuhan, dan Tuhan memberkati saudara-saudara.